Kenapa? Karena saya menilai pemerintah sekarang ini mirip pemerintahan Bung Karno, memberi angin kepada PKI komunis-komunis ini. Bung Karno misalnya dari tahun 1926 telah menulis di majalah Pemuda bahwa komponen bangsa ini tiga: nasionalis, komponen kedua adalah religius, agamis, yang ketiga adalah komponen bangsa ini adalah komunis. Ini keyakinan Bung Karno, dan tulisan beliau itu akhirnya diambil dalam buku beliau lagi yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, khususnya anak-anak daripada kader-kader Masyumi di seluruh Indonesia. Saya Tengku Zulkarnain bersama dengan Adinda Ustaz Abdul Somad, Profesor Doktor, dan juga dengan saudara saya, saudara adik saya juga, Ustaz Jail Fatullah. Kami bertiga menghimbau wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Kita bersatu padu, jangan pecah belah. Hari ini kader-kader Masyumi ingin dipecah belah juga. Sekarang kita pindah ke Ustaz Tengku Zulkarnain yang lagi di Medan. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, udah ngikutin atau belum diskusi kami dari tadi? Awal mengikuti insyaallah. Apa tanggapan Ustadz terhadap topik yang kami bawakan malam ini? Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bicara tentang ideologi, kami sangat yakin bahwa ideologi itu tidak mungkin mati. Ideologi itu pasti akan hidup terus. Apalagi di dalam Quran dan hadis memang diceritakan begitu. Misalnya perilaku sajalah, perilaku kaum Lut, homoseksual dan lesbian, udah dimatiin semua dengan bencana oleh Allah. Sampai sekarang masih ada, berlaku terus sampai hari kiamat. Begitu juga kaum Madian, penipu timbangan. Mereka didakwahi oleh Nabi Syuaib, nggak mau, akhirnya dibunuh semua, mati. Tapi penipu timbangan sampai sekarang masih jalan. Begitu juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ateis. Sudah dimatiin habis, dihancurkan semua negerinya. Sampai sekarang ateis masih ada. Jadi kalau ada yang mengatakan ideologi itu akan mati, ini satu hal yang menentang kenyataan dan menentang teori ilmiah yang berlaku di seluruh dunia. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanggapi adalah, adakah mungkin ideologi PKI itu di Indonesia masih hidup? Ya, pertama saya katakan ideologi tidak mati, berarti Indonesia masih hidup. Apakah dia underground? Apakah sekarang gejalanya sudah mulai nampak? Saya melihat sekarang ini gejalanya sudah mulai nampak. Kenapa? Karena saya menilai pemerintah sekarang ini mirip pemerintahan Bung Karno, memberi angin kepada PKI komunis-komunis ini. Bung Karno misalnya dari tahun 1926 telah menulis di majalah Pemuda bahwa komponen bangsa ini tiga: nasionalis, komponen kedua adalah religius, agamis, yang ketiga adalah komponen bangsa ini adalah komunis. Ini keyakinan Bung Karno, dan tulisan beliau itu akhirnya diambil dalam buku beliau lagi yang namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Bung Karno sangat yakin ini tiga komponen ini. Oleh karena itu ketika kemudian Bung Karno berkuasa pada tahun 1948, Perdana Menterinya Muhammad Hatta, ini komunis memberontak kedua kali sejak tahun 1926 zaman Belanda, kemudian setelah merdeka tahun 48 pimpinan Musso. Nah, afiliasinya tidak ke Cina, afiliasinya ke Soviet waktu itu. 3 tahun baru Indonesia merdeka, kita baru mau menghadapi agresi Belanda. Musso memproklamasikan Republik Rusia Raya, menikam kita dari belakang, dan kemudian dibasmi habis, mati itu orang-orangnya. Ada sebagian melarikan diri ke luar negeri, ke Soviet atau kemana. Tetapi kemudian matikah ideologi komunis itu? Tidak mati ideologi itu, hidup lagi, terus hidup saja di bawah. Pada tahun 1952 datanglah anak-anak muda komunis di NID
Nyoto dan lain-lain ini datang jumpa Bung Karno di Pegangsaan Timur 56, sebuah rumah yang dihadiahkan oleh seorang tokoh Islam, Faraj Martak namanya. Karena Bung Karno nggak punya rumah, beliau miskin karena banyak masuk penjara, ditahan sana sini, nggak bisa cari duit. Padahal beliau insinyur, arsitek beliau, tapi nggak bisa cari makan, akhirnya nggak punya rumah. Dihadiahkan oleh Faraj Martak rumah yang dipakai oleh beliau sampai beliau jadi presiden. Nah kemudian malam itu diterimalah ini DN Aidit dan kawan-kawan ngobrol. Bung Karno berubah. Kenapa? Karena memang dasar pemikiran Bung Karno itu komponen bangsa itu harus nasionalis, agamis, religius, dan yang ketiga adalah komunis. Akhirnya apa yang terjadi? Ini komunis ini diterima lagi oleh Bung Karno setelah memberontak tahun 48, 52 diterima, 55 pemilu, PKI baru itu, DN Aidit dan kawan-kawan yang afiliasinya udah berubah ke Cina, bukan lagi ke Soviet. Masuk dalam pemilu pemenang 4. Pemenang pertama PNI 58 kursi konstituante, pemenang kedua adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi 58 kursi konstituante. Yang ketiga adalah Partai Nahdlatul Ulama, Partai NU 30 kursi agama. Dan yang keempat adalah komunis pimpinan Aidit 28 kursi konstituante. Kemudian Bung Karno memasukkan mereka ke dalam kabinet. Ini pengkhianat bangsa tahun 48 ini. Dimasukkan oleh Bung Karno sebagai menteri dan menyebabkan Profesor Dr. Andes Muhammad Hatta almarhum menarik diri jadi wakil presiden, nggak mau. Hatta tidak mau kerjasama dengan komunis ini. Beliau lebih memilih menjadi seorang dosen di UGM. Jadilah Presiden Bung Karno ini presiden seumur sendiri tanpa wakil. Nah setelah pemilu 55, 4 tahun konstituante tidak menghasilkan undang-undang yang baru untuk menggantikan UUD 45. Akhirnya Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Membubarkan konstituante. Akhirnya Bung Karno jadi presiden tanpa MPR, tanpa konstituante, tanpa wakil presiden. Tahun 1960 Bung Karno membuat lagi idenya yang ditulis tahun 26 itu. Di majalah Pemuda, nasionalis agama komunis. Dijadikan lagi itu, diangkat lagi 3 komponen menurut Bung Karno nih, komunis yang sudah memberontak tahun 48 itu. Nah, hasilnya apa? Masyumi menarik diri, pemenang pemilu loh, 58 kursi, tidak mau bergabung dengan komunis ateis ini, menolak. Bung Karno jalan dengan nasakomnya itu 3. Nasionalisnya PNI pimpinan beliau sendiri, agamanya adalah Partai NU, dan komunisnya DN Aidit punya PKI. Hasilnya kemudian tahun 1960 Bung Karno membubarkan Masyumi karena menolak nasakom ini, nggak mau kerjasama dengan PKI ini, si pemberontak ini. Nah, apa yang terjadi? Kemudian Bung Karno memenjarakan seluruh rekan-rekan seperjuangannya. Ini kan fakta sejarah. Siapa yang dipenjarakan? Yang menolak PKI. Muhammad Rum, 4 tahun 4 bulan. Ini kan ahli negosiasi kita, perjanjian Renville, perjanjian Meja Bunda, dipenjara 4 tahun 4 bulan tanpa pengadilan sama sekali. Muhammad Nasir, ini ketua Masyumi ini, Perdana Menteri Indonesia yang menyatukan mosi integral sehingga Republik Indonesia Serikat berubah menjadi NKRI kembali, dipenjara juga tanpa pengadilan. Kemudian Sekjen Masyumi, Syekh Muhammad Saad dimasukkan penjara juga oleh Bung Karno. Kenapa? Karena menolak Masyumi. Nggak usah kita mengelak sana sini. Di Medan, Syekh Arsyad Talib Lubis, itu ulama besar kami di sini, salah satu pendiri Al-Wasliyah, dipenjara juga. Buya Hamka 2 tahun lebih sampai minum kencing. Menurut paman guru saya, adik sepupuan Buya Hamka, tinggal di rumah bapak saya 3 tahun, mengazankan saya waktu lahir. Beliau yang cerita Buya Hamka di penjara zaman Bung Karno itu sempat minum kencing. Apa salahnya Buya Hamka? Imperialis? Kapitalis? Bukan. Karena beliau menolak PKI, menolak komunis. Kemudian Tan Malaka keluar dari PKI, padahal beliau pendiri, membuat partai baru namanya Partai Musyawarah Rakyat Banyak bersama Adam Malik, bersama Khairul Soleh. Khairul Soleh ini orang yang menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok agar membuat teks proklamasi dan memerdekakan Indonesia. Ini 3 orang ini mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Murba. Kemudian disuntik oleh komunis ini, Bung Karno membekukan Murba.
Untuk kemudian tahun 1964 Murba dibubarkan oleh Bung Karno. Gerak HMI juga diminta dibubarkan. Kenapa? Nggak ada salah apa-apa. Bukan mereka tidak Pancasilais, karena menolak PKI. Ini yang menjadi keanehan. Bung Karno itu kok dari 48 membasmi PKI itu beliau diam, setuju. Kok tiba-tiba balik lagi? Karena memang pemikiran Bung Karno, komunis tidak boleh hilang dari komponen bangsa ini. Nah, pada tahun 1965 komunis memberontak nih di Aidit. Membunuhi jenderal-jenderal, kiai-kiai dibunuhi. Kawannya satu koalisi. Nasionalis PNI, Partai NU sebagai agamanya, PKI sebagai partai komunis, Nasakom bersatu sejak tahun 60. Tahun 65 yang paling banyak dibunuh kiai daripada NU sendiri, kawannya satu koalisi. Jadi kalau Ibu Sukmawati tadi mengatakan komunis itu bangkit di Rusia melawan proletar, melawan bangsawan-bangsawan yang feodal, di sini mereka membunuh kiai-kiai kok. Di sini komunis bunuh kiai, membunuh tentara. Yang kemudian sangat mengecewakan adalah sekarang ini, pemerintah sekarang ini, tadi Pak Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah itu nggak campur-campur lah. Mau versi PKI benar atau versi pemerintah Orde Baru, bahwa Orde Baru benar PKI salah, nggak mau campur-campur, dibiarin aja. Ini kan sikap sangat berbahaya dari rezim ini. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena PKI yang memberontak tahun 1965 itu dihukum di pengadilan negara, pengadilan militer, inkrah. Subandrio, Sam Kamaruzzaman, ini gembong-gembong PKI ini inkrah di pengadilan. Pengadilan bukan pengadilan Soviet, bukan pengadilan Cina, bukan pengadilan Arab Saudi. Pengadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau mengatakan kemudian PKI itu ya biar aja, mau betul, mau salah, kan berarti menampar wajah sendiri. Ini Mahfud MD dan rezim-rezim yang sekarang ini menampar wajah sendiri. Kenapa? Karena keputusan pengadilannya dikangkanginya sendiri. Atau kalau bisa diadili baru. Kalau boleh, kan nggak boleh. Sudah inkrah kok. Di pengadilan. Gembong-gembong komunis ini memberontak. Beda dengan Bung Karno tahun 46, 48. Komunis itu dibunuh aja, nggak di pengadilan. Musso dibunuh. Yang lain-lain dibunuh. Amir Saripudin dibunuh. Nggak ada pengadilan. Kalau Pak Harto di pengadilan. Nah ini yang harus diluruskan. Sangat berbahaya membiarkan ini terus. Suka hati aja. Mau rakyat percaya atau tidak. Seharusnya pemerintah sekarang ini, ketika ada di medsos tulisan-tulisan mengatakan, saya baru baca itu, PKI memberontak tahun 65 ada rekayasa Soeharto. Itu harusnya pemerintah ini menangkap orang itu. Anda menentang inkrahnya pasal perkara pidananya PKI di pengadilan militer. Menentang pengadilan Anda, tangkap dong, jangan dibiarin. Banyak sekali ambigu di negeri ini sekarang. Kata Profesor Mahfud MD, kita itu adil saja, yang begini kita proses, ini dilarang kumpul-kumpul kita larang. Yang sana yang demo di luar kumpul-kumpul dibiarin. Nah satu lagi ini kita lihat contoh. Ketika HTI memunculkan pemikiran khilafah, langsung dibubarkan kok. Keluar perpu. Nggak lewat pengadilan dulu, perpu dulu. Perpu HTI dilarang. Nah, sementara ada partai mau mengubah Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, nggak ditangkap. Mestinya keluar perpu dulu dong. Ajukan ke pengadilan, di partainya dibubarkan sama dengan HTI ini. Mau menukar Pancasila. Tapi toh tidak terjadi. Hanya bilang pemerintah nggak setuju. Kenapa waktu HTI pemerintah nggak menjawab hal yang sama? Kami tidak setuju. Selesai. Kenapa harus keluar perpu bahkan ke pengadilan HTI dilarang? Ini yang meras Pancasila ini. Jadi Trisila, jadi Ekasila. Kok nggak dikeluarin perpu, adili, pengadilan cabut izinnya? Tak peduli saya mau PDI, mau siapa, itu urusan pemerintah. Tapi siapa? Jadi terima kasih. Ya. Nah terakhir, komunis, ya. Uraiannya diperpendek. Oh baik, ini saya akan tutup. Uraian Ustadz
Baik, saya perpendek. Komunisme, Bapak Ibu, di mana-mana biadab. Di Rusia bunuh jutaan orang, puluhan juta. Di Cina bunuh puluhan juta. Di Kamboja bunuh 3 juta orang. Di Albania juga begitu. Nggak mungkin di Indonesia tiba-tiba komunis itu culun. Hanya korban aja. Nggak ada niat apa-apa. Tidak mungkin komunis itu Pancasilais. Karena mereka tidak menerima agama. Dan Pancasila itu, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang sekarang baru mau ditukar menjadi ketuhanan berkebudayaan. Kalau ketuhanan yang berkebudayaan, komunis pasti menerima Pancasila yang berketuhanan kebudayaan. Tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, komunis di seluruh dunia tidak akan pernah menerima hal ini. Demikian Bang Karni, terima kasih. Mudah-mudahan uraiannya ada manfaat. Dan semoga kita bangsa Indonesia berhati-hati. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.